Selamat berjumpa kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia kita untuk kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang pidato, terlebih tentang pidato persuasif. Anak-anak, tahukah kalian apa itu sebenarnya pidato persuasif? Ya. Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum yang memiliki tujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal dan berusaha untuk mengajak orang lain melakukan hal tersebut. Jadi, orang yang berpidato itu bermaksud agar orang-orang yang mendengarkan pidatonya itu dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber. Ya. Nah, dengan pengertian tadi, sehingga bisa kita simpulkan tujuan dari pidato persuasif. Tujuannya ada 3, anak. Jadi tujuannya itu untuk pembentukan, penguatan, dan pengubahan. Apa? Nah, tujuannya tadi yang pertama untuk pembentukan tanggapan. Jadinya agar yang disampaikan oleh narasumber itu nanti akan membentuk sebuah opini, dan opini itu bisa diterima oleh para pendengar. Lalu tujuan yang kedua, mungkin pendengar itu sudah tahu apa yang disampaikan oleh orator, oleh orang yang berpidato. Tetapi dengan adanya pandangan yang disampaikan oleh orator, para pendengar, orang-orang yang mengikuti pidatonya semakin dikuatkan untuk semakin yakin apa yang harus dilakukan. Lalu tujuan yang ketiga adalah pengubahan. Jadi mungkin juga dari pendengar itu sudah punya pendapat, lalu dengan mendengarkan pidato itu mereka sekarang berubah pikiran, merasa apa yang kemarin diyakininya ternyata tidak betul. Sekarang dia punya pendapat yang baru seperti yang disampaikan oleh orator dalam pidatonya. Ya, itu anak-anak. Jadi tujuan pidato itu seperti itu. Kita lanjutkan anak-anak yang berikutnya tentang ciri-ciri dari pidato persuasif. Ya. Ciri yang pertama itu pidato persuasif itu mengandung kalimat ajakan atau perintah atau juga rekomendasi. Kalimat ajakan. Ayo kita jalan-jalan. Itu kalau hanya musik saja bisa langsung ditempelkan di kanvasnya, Pak. Bisa slide-nya bisa juga sebuah perintah. Jangan ikuti mereka. Ada audio itu. Audio. Rekomendasi. Audionya. Itu contohnya seperti ini. Itu beli sepatu yang itu saja, itu lebih bagus daripada yang ini. Rekomendasi. Lalu ciri pidato persuasif yang kedua itu memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Namanya juga persuasif, ada ajakan. Lalu yang ketiga, kalimat yang digunakan bersifat membangun. Maksudnya apa? Ini bermaksud berisi hal-hal yang baik.
hal-hal yang baik ya, bersifat membangun. Lalu ciri pidato yang persuasif yang keempat, ini dalam kalimat-kalimat pidatonya perlu untuk membangun emosi pendengar agar mereka bisa menyetujui dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Nah, itu ciri dari pidato persuasif. Lalu sekarang berikutnya kita akan belajar tentang struktur pidato persuasif. Pidato persuasif ini strukturnya ada 3 ya. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan sendiri itu berisi salam pembuka, misalnya Assalamualaikum dan sebagainya, selamat pagi, Om Swastiastu, Naro Buddhaya, salam kebajikan, dan sebagainya. Pembukaan juga berisi ucapan penghormatan. Misalnya yang terhormat Kepala SMP Negeri 9 Semarang, yang saya hormati para hadirin, ucapan penghormatan. Lalu juga ucapan syukur, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, itu pembuka sebuah pidato. Lalu struktur yang berikutnya adalah isi. Isi itu merupakan inti apa yang disampaikan tadi yang dalam pidato. Isinya tentang apa? Tentang kedisiplinan, tentang perbuatan untuk kebaikan, dan sebagainya. Lalu penutup itu berisi tentang simpulan apa yang disampaikan. Juga ucapan terima kasih karena pendengar sudah mendengarkan dengan baik. Ya. Ucapan terima kasih. Lalu juga ada salam penutup. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang metode pidato persuasif. Metode pidato persuasif itu ada 4, ada impromptu, ekstemporan, membaca naskah, dan menghafal. Metode impromptu itu kalau orang serta-merta langsung tanpa ada rencana, tanpa mempersiapkan naskah, langsung ditunjuk untuk berpidato serta-merta. Ya. Lalu ada yang kedua metode ekstemporan. Ekstemporan itu ini mereka yang berpidato itu menyiapkan naskah tapi ditulis yang penting-penting aja, pokok-pokoknya. Ya. Lalu juga ada yang akan berpidato dengan membaca naskah, anak-anak menyiapkan naskah dulu, lalu mereka membaca. Metode yang keempat dengan menghafal ini dari naskah yang sudah ditulis itu dihafalkan persis apa yang ditulis yang diucapkan. Ya. Lalu berikutnya bagaimana cara kita untuk menyusun pidato. Kalau menyusun pidato itu kita awali dengan menentukan topik apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya tentang kenakalan remaja. Terus nanti yang kedua tujuannya untuk apa tuh? Kok kita ngomong kenakalan remaja, sehingga kita juga akan memahami nanti yang akan dijadikan pendengar audiens itu siapa. Audiennya siapa? Anak-anak, orang tua, ibu-ibu PKK itu beda persiapannya. Ya. Kalau ibu PKK mungkin diselingi dengan candaan tentang pemasaran.
anak-anak sekolah seusia kalian, mungkin ada selingannya tentang pacaran. Juga mempersiapkan argumentasinya, alasan-alasannya. Adanya yang menjadi alasan kenapa remaja itu bisa terjadi, kenapa itu dipersiapkan. Lalu kita terus mengembangkan naskah. Kalau itu untuk video sudah ya. Kita. Sekarang untuk ngupload ke YouTube-nya sudah bisa Seperti itu belum? anak yang bisa saya sampaikan. Belum. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi sudah selesai ini videonya apa? untuk kita Slide-nya semua. sudah dikasih, Saya akhiri rekamannya sudah untuk jadi video. acara Anggapnya kita ini sudah selesai tentang videonya. pidato persuasi. Kemudian kita ngupload ke unggah video ke Selamat YouTube. pagi. Wassalamualaikum Sehingga video ke YouTube warahmatullahi wabarakatuh. yang